Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Halo, selamat pagi dari semua. Shalom buat semua anak-anak sekolah Kristen Terang Bangsa. Gimana kabar kalian hari ini? Luar biasa kan? Kakak percaya hari ini, minggu ini, Senin pertama ini, saya percaya, kakak percaya, kabar kalian juga pasti luar biasa. Amin. Mari sebelum kita mau mulai devotion kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama siapkan hati kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saya mau ngajak setiap adik-adik semua, yuk mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Dan biar pada pagi hari ini kita semua boleh fokus menyembah hanya kepada Tuhan saja. Mari adik-adik tutup mata kalian pagi hari ini. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan pagi hari ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Katakan, Bapakku datang, Bapakku datang. Kami menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sekali lagi, ku nyanyi
nyanyi kami naikkan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari adik dikatakan sekali lagi di hadapan Tuhan pagi ini. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kau sungguh hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat perbuatan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Allah yang hebat dalam hidup setiap kami, yaitu Engkau Yesus Kristus Tuhan. Mari pagi ini Tuhan, siapkan setiap hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau mendengar sedikit daripada pesan dan firman-Mu Tuhan. Buat kami boleh menangkap, buat kami boleh mengerti, untuk kami boleh mendengar setiap firman-Mu. Dan kami percaya Bapa, firman yang akan kami dengar pagi hari ini, inilah yang berasal daripada-Mu. Dan firman-Mu Tuhan yang akan menguatkan setiap hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Siapkan diri kami, siapkan tubuh jiwa roh kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari katakan sama-sama, amin. Adik-adik semua siap mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Tapi sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau saksikan sebuah video. Dan kakak minta kalian perhatikan video ini baik-baik, karena video ini sangat-sangat bagus dan video ini akan memberkati kalian semua. Ini dia videonya. Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar Bu, aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus, malas lah aku. Kenapa Bu, kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya nak. Ih, si ibu, aku malas banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh nak, kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas, aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu nggak mau. Terus kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga kamu berhenti main game, lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja, sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya nak, jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini, nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata bapak.
Yuk, ayo, aku di sini, keluar dong. Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi di sini. Ayo, sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh Yuk, dosa loh. Kamu harus tahu loh Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu Debbie. Yuk, aku nih sahabat kamu Yuk. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yuk, sadar Yuk. Selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu. Sekarang aku sadar, Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat, Ayu. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Makasih ya Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama Yuk. Sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Hei, maaf ya Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu nak. Makasih Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan-kesalahan aku selama ini. Iya nak, Bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah. Makasih Bapak. Nah, jadi gimana tadi udah lihat kan videonya? Video tersebut menceritakan adalah seorang anak yang dia harus mengalami hal yang mungkin tidak enak bersama dengan orang tuanya. Dia harus mungkin membenci atau mungkin dia malas sama kedua orang tuanya, dan pada akhirnya daripada endingnya anak tersebut meminta maaf kepada ayah dan ibunya. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari perintah Tuhan, dari hukum Tuhan yang kelima. Ada yang tahu nggak hukum Tuhan yang kelima itu berbunyi seperti apa? Ada yang tahu? Nah, bunyinya adalah hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu. Kita mau sama-sama buka Alkitab kita semua, ada di semuanya. Kita mau buka dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12 berkata seperti ini. Ini nih hukum Tuhan, bunyinya seperti ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi kakak bacakan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Adik-adik, kenapa pagi hari ini kita belajar tentang menghormati ayah dan ibu kita? Mungkin adik-adik sudah sering dengar di sekolah ataupun di sekolah minggu di gereja kalian tentang hukum yang kelima ini, yaitu menghormati ayah ibu kita.
Nah adik-adik, hari-hari ini apakah kakak mau nanya, apakah adik-adik sudah menjalankan perintah Tuhan yang kelima ini? Apakah adik-adik di rumah sudah benar-benar menghormati papa dan mamamu, menghormati kedua orang tuamu? Atau mungkin adik-adik lupa tentang hukum Allah yang kelima ini, dan mungkin adik-adik tidak menjalankan hukum Allah yang kelima ini. Kenapa pagi ini kakak ngebahas tentang hal ini? Karena gini adik-adik, kita ini ada di dunia ini sebenarnya karena siapa sih? Sudah pasti karena Tuhan dan juga kedua orang kita. Kalau nggak ada orang tua kita, kalau nggak ada papa dan mama kita, mungkin kita nggak ada di dunia ini. Mungkin kakak dan adik-adik semua nggak akan lahir ke dunia ini kalau nggak ada papa dan mama. Dan kenapa pagi hari ini kita mau ngebahas tentang menghormati ayah ibu kita supaya lanjut umur kita, dan supaya Tuhan memberikan perjanjiannya dan tanahnya yang diberikan pada hidup setiap kita. Adik-adik, Tuhan memberikan 10 hukum, 10 perintah di Alkitab, dan yang kelima berkata seperti ini. Tadi yang kita sudah baca, hormati ayah ibu. Kenapa sih kita harus menjalankan perintah Tuhan satu demi satu, dan terutama yang kelima ini? Karena adik-adik mau nggak mau, kita, kakak dan adik-adik semua ini masih anak-anak. Kita masih punya orang tua, kita masih punya ayah, kita masih punya ibu dalam kehidupan kita. Dan adik-adik sudah seharusnya dan sudah sewajibnya kita sebagai anak-anak menghormati, menyayangi, dan mencintai kedua orang tua kita. Tetapi hari-hari ini kakak sering lihat banyak anak-anak yang bandel, banyak anak-anak yang mungkin nakal, dan tanpa sadar atau tanpa sengaja mereka membentak orang tua, atau mereka mungkin marah sama orang tuanya. Contoh, ketika mungkin adik-adik mau meminta sesuatu dan orang tua kalian tidak langsung mengabulkan, kalian jadi bete, kalian jadi marah, kalian jadi kesel sama papa mama kalian. Atau mungkin ketika kamu lagi asik-asiknya, mungkin lagi main game atau mungkin lagi ngelakuin hal yang enak buat kalian, dan tiba-tiba mama kamu ngomong, "Hey, tolong sini, ambilin ini, ambilin itu." Dan kalian ketika lagi asik main game, tiba-tiba kalian disuruh sama mama kalian dan kalian jadi marah. Dan akhirnya kalian ngomong, "Duh, mama nih nyebelin banget sih, udah tahu saya lagi asik main game, kenapa disuruh-suruh?" Atau mungkin hari-hari ini ketika adik-adik di rumah, karena kalian nggak sekolah, dan mungkin adik-adik di rumah harus mengikuti semua perintah, semua kewajiban yang diberikan orang tua kalian, dan kalian menjadi merasa bosan dan merasa jengkel dengan semua perintah dan aturan yang ada di rumah. Tapi adik-adik, kalian mau tahu nggak kenapa papa mama kalian berlaku seperti itu? Kenapa mereka memperlakukan kalian seperti itu? Karena mereka itu sebenarnya dan sejujurnya sayang sama kalian. Adik-adik, tanpa kedua orang tua kita, mungkin kita ini bukan apa-apa hari ini. Tanpa kedua orang tua kita, mungkin kita nggak ada hari ini. Dan hari ini adik-adik, kakak mau tegaskan sekali lagi, hukum yang kelima, hormati ayah ibumu. Ini kalian harus taruh benar-benar dalam hidup setiap kita. Jangan sampai kalian lupa, atau jangan sampai kalian membangkang, atau mungkin kalian buat jengkel orang tua kalian, dan kalian jadi tidak menghormati orang tua kalian. Janji Tuhan tadi berkata apa? Ketika kita menghormati ayah dan ibu kita, maka kita akan lanjut umurnya, akan panjang umurnya. Kita kan sama-sama buka satu ayat lagi, satu pasal lagi dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 1-3. Efesus 6 ayat 1-3 berkata seperti ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kita semua berbahagia dan panjang umur kita di bumi. Janji Tuhan, hadiah dari Tuhan ada di ayat yang ketiga. Ketika kita menghormati dan kita melakukan perintah dan hukum Allah ini, Tuhan berjanji apa? Supaya kita berbahagia dan panjang umur kita di bumi ini, di dunia ini. Adik-adik, pernah sadar gak sih bahwa apa yang kalian miliki hari-hari ini, kalian punya handphone, kalian punya segala macam dalam hidup kalian, itu semua adalah hasil kerja keras dari orang tua kalian.
Bapak kalian kerja mungkin dari pagi sampai malam. Mama kalian pagi-pagi harus bangun pagi, menyiapkan sarapan buat kalian, membangunkan kalian, nyuci baju kalian, ataupun mempersiapkan segalanya lah buat kalian semua. Apakah adik-adik pernah sadarkan hal ini? Betapa mungkin letihnya papa kalian kerja di kantor, betapa mungkin letihnya mama kalian mengerjakan pekerjaan rumah di rumah. Mungkin kalian sering naruh baju sembarangan, baju kotor yang harusnya kalian taruh di tempatnya, tapi kalian lempar dengan asal-asalan, dan akhirnya mama kalian harus memungut baju itu dan menaruh di tempat yang sebenarnya. Apakah adik-adik pernah sadar dan pernah memikirkan hal ini? Betapa orang tua kalian itu menyayangi kalian. Kalau orang tua kalian gak sayang sama kalian semua, mungkin kalian gak punya apa-apa hari ini. Mungkin kalian gak punya kamar yang bagus, kalian gak punya mungkin HP atau apapun lah, iPad segala macam untuk kalian bisa online class setiap hari. Hari ini adik-adik, ayo sadari hal ini bahwa orang tua yang kalian punya, ayah, ibu yang kalian punya, papa, mama yang kalian punya, itu adalah pemberian yang terbaik dari Tuhan buat kalian. Mungkin kadang mereka marah, kadang mereka mungkin ngebentak kita, tapi itulah wujud nyata cinta dan sayang mereka buat kita. Saat mereka marah, itulah saatnya ketika mereka mendidik kita untuk menjadi lebih benar. Di saat mereka membentak kita, itulah didikan mereka untuk membuat kita, hidup kita menjadi lebih teratur. Tetapi pertanyaannya, respon adik-adik semua itu seperti apa? Apakah kalian jadi marah, kesel sama papa mama kalian, atau kalian menerima setiap didikan orang tua kalian? Pagi hari ini adik-adik semua, mari taruh firman ini dalam hidup kalian. Kalian pikirkan kembali, apakah hari-hari ini kalian sudah menghormati dan menyayangi orang tua kalian? Apakah kalian sudah benar-benar menyatakan cinta dan kasih kalian buat orang tua kalian? Pagi ini adik-adik, saya mau ngajak, kakak mau ngajak setiap kita, yuk tutup mata kalian pagi ini, renungkan firman ini, renungkan berita Tuhan pagi hari ini. Ingat setiap kebaikan orang tua kalian, ingat setiap pengorbanan mamamu ketika dia mengandung kalian dalam kandungannya selama 9 bulan dan dia melahirkan adik-adik semua. Ingat perjuangan ayah kalian, papa kalian yang harus kerja keras banting tulang dari pagi sampai malam. Demi apa? Demi menghasilkan uang dan menghidupi dan membiayai kehidupan kalian. Mari pagi ini adik-adik, kakak mau ngajak setiap kita datang ke Tuhan sekali lagi. Minta Tuhan buat mengoreksi hati kita, minta Tuhan buat menyelidiki setiap hati kita, dan biarkan pagi hari ini ada sentuhan tangan Tuhan yang menyentuh hati kita pagi ini. Dan ketika sentuhan itu ada dalam hidup setiap kita, kakak percaya hidup kalian akan berubah, dan kalian akan lebih menyayangi orang tua kalian, kalian akan lebih menghormati orang tua kalian. Asalkan pagi hari ini adik-adik semua mau membuka hatimu untuk Tuhan masuk dalam hidupmu sekali lagi. Mari kita mau sama-sama katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku pagi ini Tuhan. Ya Yesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang Tuhan, my Tuhan, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajar kami Tuhan mengerti akan setiap perintah-Mu Tuhan dalam hidup kami, yang selalu memberi bagai air mengalir yang kita mau katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Adik-adik,
Mari sama-sama katakan, Bapa, sentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur padamu untuk pengajaranmu, untuk semua pesanmu dan firmanmu dalam hidup setiap kami, Tuhan. Engkau yang mengajar kami, Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh menghormati setiap ayah dan ibu kami. Kami percaya, Bapa, ketika kami boleh mentaati perintah-Mu yang kelima ini, Tuhan, kami percaya, Bapa, ada hadiah yang akan Kau nyatakan dalam hidup setiap kami, yaitu adalah kebahagiaan dan panjang umur kami di bumi ini, Tuhan, seperti apa yang tertulis dalam Alkitab. Kami percaya, Bapa, ini kami semua anak-anak-Mu, Tuhan. Mari, Bapa, buat kami sadar dan buat kami mengerti hidup kami, Tuhan, ada sampai saat ini semua karena Engkau, dan ini semua karena didikan orang tua kami. Dan biarlah pada pagi hari ini, Bapa, kami semua, Tuhan, anak-anak di Terang Bangsa ini, Tuhan, buat kami boleh mengerti dan buat kami boleh mengambil sebuah keputusan untuk kami, Tuhan, menghormati ayah dan ibu kami lebih lagi, untuk kami mencintai mereka dan menyayangi mereka dan mengasihi mereka. Karena kami tahu, Bapa, orang tua kami adalah wakil-Mu, Tuhan, di dunia ini buat hidup setiap kami. Mari, Bapa, pagi hari ini dengan sentuhan tangan-Mu, Tuhan, itu akan menyentuh hati setiap kami. Hati yang keras, hati yang mungkin gak mau taat sama orang tua, biar Kau sentuh, Tuhan, pagi hari ini. Ubahkan hati kami, ubahkan pikiran kami, ubahkan sikap kami, untuk kami bisa, Tuhan, menghormati, menghargai, dan mengasihi kedua orang tua kami. Terima kasih, Bapa, buat segalanya, Tuhan. Kami percaya Engkau, Tuhan, yang melindungi setiap kami. Engkau, Tuhan, yang menjaga kesehatan kami hari ini. Kami percaya, Bapa, ada perlindungan-Mu yang sempurna dalam kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu, Tuhan. Kami percaya, Bapa, Engkau, Tuhan, yang selalu ada buat kehidupan kami masing-masing. Terima kasih buat pagi hari ini, Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami, Tuhan, sepanjang hidup ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Engkau yang cover, Engkau yang kuasai, dan Engkau yang lindungi setiap kami. Terima kasih, Bapa, segala pujian hormat kami persembahkan hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya katakan sama-sama, amin. Terima kasih dari semua. Tuhan berkati pesan kakak pagi hari ini. Hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di bumi ini. Terima kasih and God bless you all. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.